di kamarnya Abby. Bentar ya. Gue tuh mau ngobrol serius sama lo berdua. Olahraga aja bareng ya. Itu kalian tuh tambah lengket atau ada nggak sih hal-hal yang kayak, ih gila ya, gue baru tahu deh suami gue kayak gini. Ih gila ya, gue baru tahu deh bini gue kayak gini. Apa ya, hidup rumah tangga itu jadi lebih, lu nggak usah harus mengusahakan harmonis. Itu akan jadi secara alami sendiri ya. Ya, maaf, Mbak, kok kayaknya baper ya? Kita lagi. Gak baper. Kita lagi. Cuma udah gue lakuin. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrol sama Hendrik Chandra dan juga istrinya Fanny. Masih gua. Tunggu, istri gua masih di sana. Sebentar. Di kamarnya Abby. Bentar ya. Gue tuh mau ngobrol serius sama lo berdua. Iya, tunggu dong. Kan ini kan tunggu nggak lo? Nggak. Ini kan ceritanya gue talk show gue ini tuh semua cerita-cerita inspiratif. Ya udah, kisah inspiratif gue tahu, tapi lu tunggu dong. Seperti gue nungguin lo. Gue kan udah bilang dari jam 6, kok nggak bisa nyambung-nyambung. Gue bilang gitu, nanti aja tunggu. Pas lo telepon-telepon, terus udah gitu gue telepon-telepon lo nggak angkat. Pas lo telepon, gue lagi makan, capek gila seharian. Enggak, lo makan 2 kali dalam malam hari ini doang. Jam 6 tadi lo lagi makan ya. Terus tadi barusan gue telepon lagi juga lo lagi makan lagi. Jadi gila, lo makan jam banyak tuh. Lo jangan banyak lo makan lo. Jam 6 di rumah lo makan banyak ya lo ya. Enggak sih, gue merasa masih fine-fine aja. Kayaknya lo yang tembeman deh. Iya, kan. Tapi aku udah kurus. Karena aku lari setiap hari bersama dengan istriku. Gimana? Ini istriku. Sini, sayang. Hai, Luna. Nah gini dong, baru enak pemandangan. Pinggiran dong. Nggak berjumpa. Asli, nggak lama banget kita ketemu. Biarin udah gini aja. Udah. Agak mini. Ayo. Gue udah biarin istri gua segini aja udah. Ini udah gede kok. Nah tuh, ini kan gimana? Nah, gini. Lu setengah aja kok. Gimana? Gini. Pen, how are you? We are good. Just keeping busy di rumah. Tapi actually awal-awalnya mungkin agak bingung ya. Tapi lama-lama juga kayak kita punya kebiasaan di rumah yang lumayan banyak akhirnya, jadi lumayan repot juga. Abby gimana? Sehat? Sehat dong. Sehat. Sekarang udah berapa kilo? Dia udah banyak. Udah bisa ngapain? Banyak les. Udah YouTube juga. Iya, dia udah bisa pesen Gojek sendiri. Terus gitu. Dia udah les. Sekarang dia udah mulai les loncat indah, terus les melukis, mewarnai, dan juga ngeles yang balet. Oh, balet. Ngapain sih balet? Kan perempuan. Enggak Sekarang stretching. Apa gitu, yang lain gitu, tari kecap. Oke. Gitu, cocok. Oke, gua udah daftarin dia les lempar lembing. Oh ya, bagus, setuju gue. Ya, kalian berbeda dari yang lain. Koko, Hendrik dan Fanny. Jadi hari ini aku tuh pengen ngobrol sama kalian berdua about love di dalam situasi pandemik seperti ini. Oke. About love, boleh. Gak jadi masalah. Ada yang spesifik, pertanyaannya yang lebih spesifik. Ada. Jadi kalian 24 jam kali 7 di rumah selalu bersama? Bersama. Iya. Jadi nggak keluar-keluar? Gak keluar-keluar. Kita cuma keluar itu kalau ke supermarket. Oke. Sama olahraga keliling rumah. Tapi tetap berdua? Tetap berdua. Oke, jadi selalu berdua ya? Soalnya kemarin gue tuh interview ini Mbak Im Paula. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu buat pasangan-pasangan yang selalu bersama. Tapi ternyata Mbak Im masih ke kantornya yang jaraknya cuma berapa meter dari rumahnya.
Gitu. Kalau gue kan nggak ada kerjaan lain ya. Nah itu, lo kan kerjaan lo cuma itu doang ya, jadi bubar ya semuanya. Jadi pada saat gue interview mereka, bubar lah itu pertanyaan gue yang kayak, hah, jadi kalian belum ada nih 24 jam kali 7 selalu bersama? Belum. Hah, oke, gue langsung puter otak dong, gue nggak tahu langsung mau nanya apa, karena tema gue saat itu adalah pasangan-pasangan yang baru menikah, baru punya anak, mungkin yang sebelumnya kan sibuk kerja nih. Kayak misalkan lo kesempatan Surabaya, Feni dengan ininya, jadi ketemu tuh misalkan di weekend, bahkan mungkin kita weekend tuh lebih banyak keluar kan, days gitu. Nah tiba-tiba dengan situasi seperti ini, dihadapkan harus berdua selalu 24 jam kali 7 dikalikan udah berminggu-minggu. Ya nggak sih? Udah masuk sebulan ya ini. Sebulan ya? Udah masuk sebulan. Udah masuk sebulan. Kalian ada berantem-berantem atau tambah harmonis atau tambah mengenang? Kita pokoknya punya ini aja sendiri, punya acara sendiri aja. Ya Penny kan jagain Abby, terus kita gantian jagain Abby. Terus palingan kita ya cari-cari misalnya gue mau live Instagram, dia yang siapin. Jadi kerjasamanya gitu. Ini dong, kompak gitu ya? Jadi saling mengisi? Kompak. Ya, jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya gue lagi, oh iya nih mau bikin YouTube apa gitu, ntar dia yang prepare. Oh ini ya gitu. Kemarin juga sempat kita, oh iya kita mau bikin ngobrol apa gitu. Iya. Kan kalian ini beda dunia ya? Iya. Gimana cara menyesuaiannya? Emang waktu awal nikah tuh shock nggak sih dengan kerjaannya Edric atau Koko Edric? Atau emang udah tahu bahwa ya udahlah kerjaan laki gue kita support aja? Atau sempet ada momen kayak, hah, ini pekerjaan apa ini? Ya sebenarnya ya to be honest sampai sekarang juga adjusting ya. Karena kita waktu married kan pretty much sampai sekarang sebelum masalah COVID ini kan pada sibuk masing-masing gitu. Iya. Terus habis itu ada Abby juga. Jadi kita itu boleh dibilang adjustment for 1,5 tahun terakhir itu ya memang adjusting to the new lifestyle gitu. Ya. Nah, tapi karena di rumah bareng-bareng, jadinya kita itu berpikir apa ya kita mesti ngapain bareng-bareng. Terus contohnya nih, kayak kemarin kita kan di rumah kan nggak keluar basically, nggak pesen makanan kemana-mana juga. Jadi kita masak belanja 1 minggu sekaligus belanja ke grocery, sayur, buah, daging semuanya. Terus habis itu kita akhirnya planning, kita mau masak apa nih gitu. Mau coba-cobain menu-menu baru. Jadi seminggu itu kita udah prepare, oh ya nanti Edric kasih aku, ini aku pengen ini nih, bisa nggak ya kira-kira ya gitu. Akhirnya kita terus cobain yang menu baru. Terus habis itu bisa. Sorry. Terus. Jadi maksudnya kegiatan-kegiatan seperti itu yang membuat kalian jadi kayak nggak merasa terganggu dengan kehadiran satu sama lain gitu, Bo. Jadi bisa dibilang ini pertama kali udah 1 bulan non-stop 24 jam kali 7 kali 4 minggu berarti. Benar-benar berdua sama Abby yang Koko nggak keluar-keluar, nggak kerja-kerja, Feni juga yang nggak ke kantor, nggak apa, benar-benar di rumah aja. Bahkan olahraga juga bareng kan? Olahraga aja bareng ya. Itu kalian tuh tambah lengket atau ada nggak sih hal-hal yang kayak, ih gila ya, gue baru tahu deh suami gue kayak gini, ih gila ya gue baru tahu deh bini gue kayak gini. Ada nggak sih? Enggak sih, kita udah, kalau masa-masa itu kalau gue sendiri sih, secara pribadi masa-masa itu kayaknya gue udah gue laluin, maksudnya gue udah tahu, ya walaupun sekarang masih selalu belajar tentang Penny, tapi maksudnya setidaknya sedikit banyak gue udah tahu tentang Penny gitu. Jadi kebiasaannya dia, dari apa yang suka dia lakuin, apa yang dia nggak suka, itu jadi kebiasaan itu pretty much udah gue tahu sih gitu. Kalau jadi palingan nih kagetannya gini loh, kagetannya.
Kalau kita kan yang kayak tadi tuh menu-menu, kita mau cobain menu baru. Ya. Awal-awalnya itu aku shock banget karena Edric itu maunya kayak tipe Chinese food. Iya, yang Chinese food, terus yang biasa ordernya sekali makan itu ada 5 macam gitu. Jadi disuruh masak 5 macam gitu. Kan aku kaget ya, maksudnya, 2 orang kenapa masak 5 macam? Jadi maksud dia, itu masaknya dikit-dikit, tapi ada 5 macam. Dia kan suka lauknya gitu ya, nah kayak nasi campur kali ya. Betul. Terus aku bilang, nggak bisa loh kalau kayak 5 macam gitu. Mungkin kita bisa coba, mungkin 2-3 macam dulu. Karena kalau 5 macam itu lebih repot gitu. Nah, masalahnya dia nggak tahu, dia nggak pernah masak. So, ya paling kayak gitulah yang kecil-kecil gitu. Ya. Jadi gini, ini ada salah satu fenomena, bukan fenomena ya, kan baca di berita nih. Jadi berita bahwa kalau dengan situasi seperti ini di Amerika Serikat dan juga di Tiongkok, Cina, banyak pasangan-pasangan yang harus bersama selama 24 jam kali 7 dan dikalikan berapa minggu lockdown untuk pasangan, banyak yang mengajukan cerai bahkan sampai KDRT. Jadi mungkin biasanya cuma ketemu pagi, terus ketemu malam, bertahun-tahun, terus tiba-tiba dia harus dihadapkan dengan pasangan yang selalu bersama 24 jam. Mungkin jadi kayak yang selama ini fine-fine aja, baru jadi kayak, bantuin ini dong. Tahu. Ribut. Oh, jadi tahu. Malah di Amerika banyak banget yang ngajuin perceraian dan banyak juga marriage counseling gitu. Kalian ngelihat itu gimana sih gitu sebagai pasangan baru? Apa yang membuat kalian harus selalu dijaga supaya kalian selalu nggak berantem, selalu tetap harmonis gitu? Kita sebenarnya sempat ngobrol juga ya. Iya, kita sempat ngobrol juga tentang masalah ini. Kalau gue ngerasanya kok enak ya ada di rumah gitu, maksudnya kita ketemu terus, kita ngobrol gitu. Terus tapi ada beberapa orang kan juga yang nggak harmonis gitu, maksudnya ada beberapa orang yang malah lebih seneng sering-sering di luar rumah gitu, maksudnya dengan keadaan yang ini sering-sering di luar rumah gitu. Tapi kalau kita ngerasanya enakan di rumah gitu, dan aku sih ngerasanya kayak selama sama Feni itu apa ya, banyak hal yang akhirnya kita jadi tukar pikiran bareng, terus kita bisa kayak walaupun dia dunianya beda ya sama gua, tapi dia tuh bisa tiba-tiba ntar kita bikin ini yuk, kita bikin misalnya ntar YouTube kamu bikin kayak gini deh, gini. Jadi ide-ide itu sebenarnya keluar dari dia juga gitu. Jadi iya, dan sampai sistem misalnya kita mau live gitu ya, itu sistemnya dia yang bikin. Jadi nanti kamu opening, kamu mulai ngomong apa, ntar di sini ntar kamu harus ada games, ada apa. Iya, itu dia yang dia punya ide itu gitu. Jadi enggak, aku bukan. Aku itu cuman sistematis, organize. Jadi aku memang semuanya kalau aku tulis loh. Jadi semuanya kalau ada acara apa, aku mau acaranya itu dari depan sampai belakang, aku mau tahu kebutuhannya itu apa. Jadi aku harus tulis sampai detail gitu. Ya kalau kebutuhannya sama mamanya ada minuman kayak, atau kebutuhannya harus nanti mikirin tentang games, jadi ada gimmick-gimmicknya atau apa. Jadi nggak lagi live terus habis itu bingung-bingung, kan di rumah nggak ada asisten dia. Ya, aku yang asistenin dia kan. Iya. Tapi Feni menikmati nggak sih? Nikmati, karena kita sama-sama jadi belajar, sama-sama tahu gitu. Oh iya, harus begini. Sebenarnya satu ya, kalau menurut aku sendiri, bagaimana proses untuk bisa apa ya, ibaratnya bisa nggak bosan atau apa. Salah satunya adalah harus punya sikap mengalah. Jadi nggak boleh kita itu egois dengan apa yang kita punya gitu. Maksudnya
kalau wah kita sukanya ini, sedangkan kita kan hidupnya berdua, jadi kita harus adjust itu untuk jadi salah satu sama-sama suka gitu. Ya, sama-sama suka, jadi nggak bisa salah satu suka, jadi harus dua-duanya suka gitu. Jadi kalau menurut gua salah satunya adalah mengalah itu. Mengalah itu jadi sering ngalah ya? Sering ngalah? Sama, Feni juga. Jadi sama-sama. Iya, Feni juga sering ngalah gitu. Maksudnya. Jadi sebenarnya. Jadi saling mengalah gitu. Maksudnya kalau misalnya ya ada yang kita nggak suka, ya bukan berarti harus jadi berantem gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya Feni nggak suka, ya ntar kita oh ya udah next abis ini kita change ya, mungkin dianya juga ngalah gitu. Misalnya dia nggak terbiasa dengan apa yang sering gue lakuin, terus tiba-tiba dia oke lah gitu. Kayak misalnya contohnya kayak tadi makanan, menurut gue itu orangnya makanan itu harus di depan gue itu banyak gitu. Karena itu kebiasaan lo waktu lo sendiri gitu kan? Iya. Dan itu mungkin dibawa dari kebiasaan keluarga lo gitu sama nyokap apa segala macam. Betul. Menurut dia kalau nggak habis akhirnya wasting. Wasting itu akan selain wasting food itu juga berhubungan dengan alam ya, apa sih? Pokoknya intinya it's not good to waste food kan. Maksudnya dengan dan lagian dan Feni juga nggak salah gitu loh. Kan pemikiran Feni juga nggak salah, cuma gimana caranya kalian sebagai pasangan baru untuk ketemu di tengah gitu kan. Jadi kok Edric ngalah, Feni juga ngalah. Mungkin Feni cuma satu lauk, atau misalkan cuma salad aja sama roti, misalkan, atau misalkan cuma makan steak doang sama vegetable. Tapi kalau ini atau nasi sama 2 lauk, sekarang Feni nggak bisa dengan 3 lauk gitu. Iya, gitu. Iya, awalnya 5 Lun. Jadi, nah, jadi aku tuh sempat berpikir gini, kok bisa ya? Maksudnya, kok dia bisa berpikir sampai 5 gitu. Nah, terus aku pikir-pikir lagi, oh iya, karena mungkin kebiasaannya dia karena makanan Chinese ya, kebanyakan. Kalau aku sukanya Western. Nah, kalau Western is like semuanya set menu kan. You have everything on one plate. Jadi kalau order steak, di sana ada sayurnya, di sana ada kentangnya, semuanya jadi satu. Iya. Nah, dia nggak terbiasa dengan itu. Lauknya banyak, nasi, masih ada sambal, kerupuk, terus ada misalkan ada ayam, ada daging, terus ada sayur, ada cabai, ada tahu, ada apa. Lengkap ya. Itu gue. Tapi sebenarnya proses untuk ngalah sebagai pasangan yang baru, suami istri, susah nggak sih buat kalian berdua untuk nahan ego itu? Padahal sebenarnya kan penting banget untuk namanya 2 orang yang karakter berbeda, dari sisi keluarga yang berbeda. Penting banget nggak sih untuk ngalah di pasangan suami istri yang kayak kalian yang baru gitu? Misalkan di luar sana juga banyak yang ngalamin kayak kalian. Pentingnya ngalah nggak sih untuk berdua ini? Menurut gue sih secara pribadi, ya itu tadi salah satu yang kita terapkan adalah kita nggak mau egois gitu, karena kita kan sekarang hidupnya berdua, jadi kita lebih memikirkan apa yang kita butuh berdua, bukannya butuh sendiri gitu. Jadi mengalah itu artinya bukan berarti kita kalah gitu. Mengalah itu misalnya kayak ego-egoan gitu, kayak pokoknya gue harus ini ya, makannya harus banyak ya, terus lauknya harus gini. Kita bisa adjust itu menjadi sebuah kebiasaan baru kalau menurut gua, akhirnya jadi sesuatu yang sebenarnya lebih bermanfaat gitu. Kayak contohnya selain itu misalnya kayak kayak misalnya olahraga gitu ya. Nah, dia tuh suka banget, dia bilang, yuk kita olahraga outdoor gitu, lari gitu. Dan itu suka banget olahraga outdoor gitu. Sedangkan gue itu sebenarnya nggak terlalu suka olahraga outdoor gitu. Makanya ke gym tuh. Iya, makanya
sedangkan udah lagi masa-masa begini lu nggak bisa nge-gym. Ya. Lu udah ketakutan pakai alat, terus alat-alatnya lu semprotin semua tuh pakai itu disinfektan. Alatnya lu mau pakai ribet, makanya terus gue bilang oh ya udah deh. Makanya akhirnya gue mikir oh ya udah deh gue ikut aja deh. Kayaknya lari itu juga yang penting kan punya bisa istirahat gitu. Bisa istirahat, bisa olahraga. Ya. Udah kurang berapa? Aku udah turun 3 kilo. Nah, masa sih? Udah turun 3 kilo. Iya. Lihat dong muka gue udah tirus. Muka gue udah tirus. Ya. Iya. Lanjutkan. Lu targetin dong. Turun 10 kilo. Gue sih kayaknya pengen berat badan gue jadi 70 ya. Sekarang berapa? 90. Nggak. Sekarang udah turun 3 kilo dong Luna, 87. Oh, oke, baiklah, tapi tetap aja masih ada 17 6 kilo. Oh, 6 kilo. 6 kilo. Oh, lo mau tunjukin. Gue pengen 80. Oke. Bisa. Jadi habis ini gorengannya lo kalau misalkan gitu lu ketik aja, lari gitu. Tapi gini ya, pengen nanya sama kalian berdua, kira-kira ada nggak sih ini misalkan tips bagaimana selalu harmonis di tengahnya pandemi ini supaya tidak berantem, tetap saling saling menjaga perasaan, saling selalu romantis gitu. Tips mencari pasangan aja gimana? Nah, tips mencari pasangan itu yang penting deh, Lun. Iya buat lo. Tips mencari pasangan. Udah itu nanti segmennya beda. Ini kan lo suami istri, pasangan baru, berdua tahun, menempuh hidup baru, punya anak. Iya. Harmonis. Nyambung, Lun. Nyambung justru. Tips mencari pasangan dulu. Ya udah lanjut. Bagaimana cari pasangan yang sepadan, baru lo bisa hidup harmonis menurut gua. Berarti jadi lo harus mencari dulu pasangan yang tepat. Oke. Ya, setuju. Jadi lo harus mencari dulu pasangan yang tepat, pasangan yang bisa ibaratnya saling melengkapi. Kalau lo dapetin pasangan seperti itu, akhirnya menurut gua hidup rumah tangga itu jadi lebih, lu nggak usah harus mengusahakan harmonis. Itu akan secara alami sendiri ya. Iya. Tanpa dibuat-buat, tanpa kita harus usaha kayak aduh rumah tangga gue harus gini. Tapi kalau emang udah pas, udah saling mengerti, itu terjadi natural. Dengan mau ada pandemi, mau ada kejadian apapun berdua selalu udah bisa diatasi, udah bisa saling mengerti dan saling toleransi, bahkan saling menyayangi. Dan bahkan dengan senang hati untuk berada 24 jam bersama pasangan. Betul. Jadi salah satunya adalah gimana cari pasangan yang benar dulu, terus bagaimana lo nggak keburu-buru cari pasangan. Oh, saya maksudnya buru-buru shy. Udah belum. Maaf, Mbak, kok kayaknya baper ya? Kita lagi. Gak baper. Kita lagi. Cuma udah gue lakuin. Tenang. Gue tenang. Gue nggak takut, Mas. Tenang loh. Maksudnya, kayak gue ketemu Feni aja itu, di saat Feni itu usianya udah 39. Dan gua 34. Jadi usia itu nggak pernah masalah ya. Tuhan itu kalau udah ingin kasih di waktu yang tepat, mau itu telat menurut manusia, tapi menurut Tuhan itu tidak telat. Iya. Iya, itu maksudnya maksudnya umur itu kita secara manusia kita bisa hitung-hitungan gitu loh. Kalau segini harusnya segini. Nanti kalau enggak gimana dapat pasangan, kan semuanya udah pasti udah married segala macam, nanti lebih susah. Even punya anak aja loh. Maksudnya it's scientific bahwa orang yang udah umur 40 itu mau punya anak itu udah
kesuburannya itu udah turun pasti. Kalau secara saintifiknya ngomongnya begitu. But Tapi kan baik-baik aja. Kalau rencana Tuhan, exactly. Maksudnya rencana Tuhan, anak pun itu juga dari Tuhan. Banyak sekali miracles yang terjadi dengan anak itu gitu. Harus percaya. Iya. Yes, you really have to have faith. Yes. Percaya. Harus mempercayai itu. Iya. Dan jadi cuma nunggu-nunggu aja, tapi nggak percaya ya percuma juga. Iya betul. Nah jadi dan didoakan loh. Ya. Dan percaya dan didoakan. And you really have to ask dan mengimani itu gitu. Ya. Nah tadi kan sempat nanya juga kan, maksudnya ada tren ini di mungkin di US atau everywhere around the world tentang orang-orang sekarang kalau keluarganya nggak harmonis, jadinya banyak yang cerai, banyak yang berantem, mereka juga nggak betah di rumah, lalala gitu. Nah, kita pernah ngobrol juga sebenarnya, kita diberkati banget ya, maksudnya bisa ketemu satu pasangan yang nggak even berpikir seperti itu gitu. Maksudnya kalau keluarganya nggak harmonis, terus harus melalui waktu-waktu yang seperti ini, it's not easy sih sebenarnya. Dan mungkin juga nggak tahu cara benerinnya dari mana gitu loh. Ya. Tapi ya, jadi, I hope tidak terjadi dengan semua pasangan yang ada di Indonesia maupun yang di luar sana. Mudah-mudahan bisa diselesaikan, mudah-mudahan bisa harmonis, karena siapa lagi sih yang sama kita di saat-saat seperti ini ya pasangan kita, keluarga kita ya nggak sih? Dan we need to support each other juga, karena menghadapi situasi seperti ini tuh nggak gampang, dan bukan cuma sebagai pasangan dan keluarga, sebagai tetangga, sebagai temen, itu kita juga harus saling nguatin gitu, karena kita nggak pernah tahu waktu kejadian seperti ini, mau duit banyak, mau punya posisi, habis seketika tuh diambil semuanya. Tapi yang kita punya adalah teman, keluarga, pasangan. Ya, we have to be nice, nggak cuma dengan orang yang kita kenal, sama yang nggak kita kenal juga harus baik, ya nggak sih? Benar. Nah, berarti maksudnya gini loh, maksudnya di saat gua ngelihatnya di saat pandemi seperti ini, bukan ngelihat semuanya itu di sisi jeleknya, tapi yang gua lihat itu adalah salah satunya dari sisi yang banyak bersyukur. Kalau ngelihat pandemik seperti ini, banyak keluarga-keluarga juga yang mungkin dipulihkan karena mereka itu punya quality time bersama dengan keluarga. Akhirnya mereka bisa ngobrol, bisa punya komunikasi yang baik dengan keluarganya. Akhirnya mereka yang tadinya retak, akhirnya bisa balik lagi untuk jadi lebih baik. Amin. Nah, terus bersyukur juga sekarang, maksudnya bersyukur di balik sebuah pandemik ini ada rasa syukur juga gitu. Maksudnya kayak ngelihat misalnya kayak kita ngelihat ozon itu sekarang udah balik menutup lagi gitu ya. Terus salah satu mungkin secara bumi itu akhirnya menyembuhkan diri dari selama ini mungkin kita overexpose the earth. Akhirnya jadi bukan rumah yang nyaman lagi buat kita sebagai manusia, dan kita tidak menyadari itu sampai akhirnya terjadi ini. Dan walaupun sebenarnya nggak mengenakan, tapi aku percaya di depan akan ada sesuatu yang indah dan baik untuk kita semua. Penny Koko, thank you. Luar biasa loh obrolan kita. Kapan-kapan kan, jarang-jarang kan ngobrol serius kan. Iya makanya. Nih gue pikir tadi ceritanya kayak hahaha hihi, taunya kayak serius banget. Gue nggak mau karena gue bukan pelawak, Koko. Oh iya, tapi lo pemain ini ya, pemain film. Jadi lo harus. Kalau gue kan suka ngobrol-ngobrol yang deep gitu, asik deep. Nggak, maksudnya gue pengen obrolan tapi ini. Tapi bagus kalau, maksudnya secara... boleh, durasinya udah 30 menit nih, sampai iya, nggak apa-apa. Ini Oke. Kalau udah harus menit. Nanti kalau banyak yang nonton, kita undang lagi ya.
Oke, kalau yang berbeda lagi. Oke, kalau itu mau lo, oke, it's okay. Oke, gak apa-apa. Bye-bye. Tadi, thank you, take care. Ebi, salam, peluk cium dari jauh. Stay safe, stay healthy. Dan yang paling penting, stay happy. Karena kalau kita happy, imun badan kita juga bagus untuk melawan semua. Betul. Ya, sama selalu menyukuri berkat walaupun lagi susah, tapi amin. Nah, itu penting. Ya. Bersyukur, selalu bersyukur itu paling penting. Habis ini kita ketemu ya. Bye-bye. Thank you, Koko. Fanny, thank you. Stay healthy and safe. Dadah, Luna. Thank you.